Nah, bayangan lu 2024 gimana nah? Bayangan lu 2024 gimana? Pemilu baik eksekutif maupun legislatif. Gimana menurut? Lu kok ketawa sih? Mana bang kita bang? Wes, 4 tahta. Apa kabar tuh? Alhamdulillah. Mana ini orangnya nih belum buka-buka? Tak. Tuh lihat tuh, kontrakan ketumnya. Bagus. Kontrakan gua aja gak gini loh tuh. DPP lo gua. Ah, itulah. Ada asik. Kita mau mau nanya-nanya sama Tahta aja, ngobrol-ngobrol ya. Payu saya diobrolin lah sama Tahta. Biar Ada. orang tahu aktivitas Tahta ya. Iya, Ada AC-nya lagi bang. Kita masuk. Ah. Wah. Oh ya Allah, ini raga ketumnya ya. Ah guys, ini Tahta nih. Apa kabar Tah? Yuk masuk. Nah, mati tuh. Nah, Tah, aduh kok Tah ya. Apa? Kalau Tahta ini yang sering gua lihat di anunya, di mana? Di mejanya di sekitar ini pasti ada buku ini. Ini rutin gak baca Tas Kader Merah? Iya. Kenapa Tah? Apa yang menarik dari buku ini? Ya di sini kan banyak tulisan-tulisan lah Oh. yang bisa bikin kita semangat untuk kita ber-IMF. Iya. Selain itu lo baca apa lagi sih biasanya? Kalau ada referensi beberapa bang. Heeh. Nah tapi beberapa itu ada yang pinjam orang tapi belum dibalikin bang. Itu kayaknya pengalaman gue juga. Ini ada juga bang. Manifesto Gerakan Intelektual Profetik. Gitu. Lu sering baca ini? Iya. Bang. Oh ini Mas Ani yang buat. Senior instruktur. Iya. Mas Ani itu luar biasa lah. Tapi gue belum pernah apa ya, pas ngikut DAP waktu itu kebetulan Mas Ani nggak ngisi, jadi nggak tahu. Nah, jadi maksudnya manifesto ini kan artinya apa sih yang akan kalian dapatkan dan kalian lakukan ketika kalian melakukan gerakan intelektual. Dan profetik ini kan maksudnya kenabian ya. Benar. Maksudnya kenabian itu ya ikhlas. Benar Nggak? Benar. Nah, menurut lu kalau akhir-akhir ini kayak mana Tah mindset mahasiswa melakukan gerakan itu, orientasinya kemana sih sebenarnya? Menurut lu ya sebagai ketua cabang itu gimana Tah? Kalau kita melihat bang sekarang ini kebanyakan untuk gerakan mahasiswa itu beberapa ada yang lebih untuk mencari eksistensi belaka. Konsistensi Gitu. Karena ini ya menjadi kesedihan kita bersama bang. Gitu. Saya kan sempat juga kepokan IG Bang Habibie gitu. Sempat juga kan di-request oleh orang. Nah itu memang benar bang. Nah makanya gerakan mahasiswa ini harus lekat benar dengan gerakan intelektual bang. Gitu. Karena ya banyak sekarang ini kadang-kadang kita aksi tapi kajiannya tidak menjasa benar. Gitu. Kadang-kadang kan copy paste dari segala macam, bukan dari memang yang berbobot dari keilmuan itu sendiri. Gitu bang. Jadi ya balik lagi ya, kan intelektual itu harus dikatakan biar mahasiswa itu bisa beradaptasi, khususnya untuk kebutuhan masyarakat. Biar kembalikin lagi hegemoni mahasiswa kalau mahasiswa itu ada dengan masyarakat. Benar. Mahasiswa itu sebagai wakilnya masyarakat dalam bidang apa ya, dalam bidang gerakan sosial. Ya. Kenapa sih mewakilin mahasiswa itu ya kan? Masyarakat itu ya, mahasiswa itu karena dia punya punya keilmuan yang matang lah gitu kan. Dan di situ kan mahasiswa terus ditempa gitu. Benar. Oke. Sip Kak. Oh, udah jadi tuh. Nah, tinggal nunggu si Tahta ya. Wah, halo tuh. Wih, Bang. Kopi dulu, Bos. Bang. Wih. Nah, bayangan lu 2024 gimana nah? Bayangan lu 2024 gimana? Pemilu baik eksekutif maupun legislatif. Gimana menurut? Lu kok ketawa sih? Gimana sih peran mahasiswa itu Kak menurut lu untuk persiapan pemilu 2024? Apa sih esensinya mahasiswa itu harus memahami sektor-sektor kepemiluan, demokrasi?
Udah ada bayangan belum kira-kira? Ya kalau dari menurut kacamata saya, kalau soal peran mahasiswa ketika melihat momentum pemilu, ya ketika pemilu kan memang ya terutama PR kita bersama, ya jangan sampai ke depan itu para pejabat kita ini penuh oleh kaum pengusaha, gitu lah. Kenapa? Bukannya bagus Hah? pengusaha itu naik gitu. Karena menurut saya itu kan memang ketika kaum pengusaha itu dia lebih mementingkan untung ataupun rugi, Pak. Oh iya, benefit ya. Benefitnya gitu. Kan lebih baik itu ya pejabat ini timbul dari rahimnya aktivis mahasiswa. Oh. Gitu. Kenapa sih ta memang kalau apa sih yang buat beda politik itu diwarnai dengan yang bukan aktivis dengan yang aktivis itu menurut lo apa? Kalau perbedaan memang kalau misalkan dia dari aktivis itu idealismenya masih ada, Pak. Gitu. Walaupun di dalam ruang lingkupnya itu nanti pasti sudah terkikis idealisme, tapi masih ada. Begitu ya ta? Iya. Jadi memang harus dibalikin lagi lah ya giro politik itu aktivis-aktivis itu mau terjunnya. Iya. Tapi kan nggak mesti harus dari sektor institusi partai politik ya. Benar. Kan banyak ya. Benar. Salurannya kan banyak ya. Benar. Gitu. Nah, pandangan lu ke depan soal politik uang ta. Ini yang penting juga sebenarnya. Menurut lu bisa nggak sih mahasiswa itu meminimalisir terjadinya politik uang? Kalau peran mahasiswa ketika Bukan politik mahar ya? Ya, itu spesifik. Itu Ketika- kaitan itu. mau meminimalisir politik uang itu, Pak, harus mahasiswa itu turun untuk pendidikan, Pak, ataupun bahasanya penyuluhan secara hukum bahaya tentang money politik. Tapi kalau pertanyaan abang mungkin money politik bisa dihapuskan dari nggak bisa. Nah ini orang yang merusak sendi demokrasi itu yang pakai knalpot racing ya. Lanjut ah. Karena udah menjadi budaya, Pak. Gitu. Udah mengangkat money politik. Tapi kalau kita mau meminimalisir, yaitu harus aktivis-aktivis ini harus sering melaksanakan yang namanya pencerdasan Politik ya. di masyarakat. Politik ya. Sebenarnya gue nggak mau terlalu ngomong banyak soal politik sih karena gerakan mahasiswa itu kan sebenarnya kan nggak ansih atau nggak hanya ngomongin soal politik ya. Benar. Tadi kan udah tuh gerakan keilmuan tadi ya ta. Ya nggak tuh, udah ya tuh gerakan keilmuan. Habis itu apa lagi tadi tuh gerakan keilmuan terus gerakan mahasiswa relevansinya. Nah sekarang kan nyinggung politik karena mahasiswa itu kan politik. Nah pencerdasan masyarakat salah satunya ya. Iya. Makanya menurut lu harus balance ya. Benar. Antara pengusaha dan aktivis ya. Kalau kita riset ini kan banyak riset nih kita ambil dari banyaklah lembaga-lembaga studi riset politik ya. Kan banyak DPR ya legislatif itu kan diisi pengusaha gitu ya. Bahkan orang-orang nggak berkualitas menurut gua dia punya popularitas tapi nggak punya isi kepala soal demokrasi. Terus dia dicalonkan. Nah ini problem nggak sih? Menurut lu problem nggak sih orang yang nggak punya isi kepala soal demokrasi tapi dia dicalonin? Menurut lu orang yang ingin terjun ke dunia itu harus punya apa basic apa? Nah, kalau misalkan orang yang mau terjun ke dunia politik memang kan artinya dia harus memiliki popularitas juga, Bang. Tapi dengan catatan dia harus mempunyai pemikirannya yang mempenghuni, Pak. Jangan sampai ya kata adalah mungkin oknum-oknum legislasi yang hanya mempunyai popularitas tapi ketika ditanyai segala macam tidak mengerti, Pak. Dengan apa kerjaan dia, dengan wewenang dia, apa tugas di komisi dia kadang-kadang tidak mengerti. Bahkan dia nggak tahu ya undang-undang soal apa parlemen itu apa ya, undang-undang pemerintah daerah gitu, undang-undang kementerian negara Benar. gitu ya. Berarti memang harus belajar sih. Benar. Gitu. Terlepas dia punya popularitas. Sebenarnya kan bukan soal person ya, Ta? Benar. Di politik itu kan bukan soal person, apakah kita bagus atau enggak dan sebagainya, tapi gimana institusi Benar. ya Marwah. Marwah institusi itu bisa menggabungkan apa ya, personal itu menjadi kekuatan kolektif. Iya. Nah di Ormawa kan dilatih ya. Benar, Nah, Pak.
Nah, selain tadi udah lah ya, politik udah, ini apa. Nah, apa kalau ini ya yang mau gue tanya sekarang soal adat istiadat kebudayaan. Ajan nih. Kita break dulu ya. Ajan. Nah, enggak. Tapi saya lihat dari sini agak menarik juga bang baju. Habis nonton Dewa coba. Iya. Gua sebenarnya dibeliin. Ya itulah enaknya kan, punya bala dewi. Iya. Jadi gua bala dewa tapi ada bala dewi ya. Nah, gua ini tadi ada story-nya. Kenapa gua seneng pakai baju Dewa yang pakai album kedua ini? Lagi judulnya. Nah, gua lihat dari sini kan, format masa depan. Nah, itu kan apa ya, format masa kita mahasiswa ini kan sedang menempuh format masa depan sebenarnya kan. Orientasinya mau jadi tokoh publik, mau jadi praktisi, mau jadi akademisi ya kan, profesional. Sekarang jadi di lingkup mahasiswa inilah format masa depan dia di apa ya, dicekot lagi. Benar. Kan? Selain itu tak aktivitas lu selain ngurusin IMM Bandar Lampung apa lagi? Kalau aktivitasnya bang, selain memang kita menjadi aktivis, kita juga masih melanjutkan studi bang. Di Medista. Woi, ini jadi nggak ada alasan kalau kita sebagai aktivis mahasiswa tapi ninggalin sekolah. Benar. Ya cerita. Iya. Ya. Terus selain sekolah magister kan di sini sih? Lagi di UNEL bang. UNL ya. Bagus. Terus selain itu tak apa lagi aktivitas lo hari-hari gitu? Ya selain itu juga kita lagi belajar dunia jurnalis bang. Wah, benar si Tahta ini punya punya apa dah? Media online, apa namanya? Catatan Pemuda Desa. Kalau ini kan perjuangan pemuda. Nah, dia punya catatan pemuda desa. Di situ kan banyak opini, Iya. banyak berita-berita Benar. terkini ya kan. Bagus. Udah ujian wartawan belum? Belum. Tapi mau proses. Iya benar. Ya, kita doain guys, mudah-mudahan Tahta ini ya teman-teman bisa jadi wartawan dan mengembangkan media online. Ya Ta ya. Cocok. Terus kira-kira teman-teman mahasiswa itu yang sekarang bisa nggak sih dia menggeluti juga dunia jurnalistik menurut lu? Bisa nggak? Kalau kita melihat mahasiswa sekarang ini sebenarnya bisa tuh, karena itu udah kebutuhan zaman. Kebutuhan zaman ya. Karena kan sekarang ini ya udah dunia digitalisasi media lah. Media. Gitu. Jadi nggak mesti hanya di media konvensional. Benar. Media sosial bisa juga ya. Apalagi kan kalau kita lihat sekarang ini orang udah males bang, kayak baca buku itu kan bisa menjadi referensi juga media-media online dan opini yang ada. Gitu. Jadi sebenarnya lu sepakat nih Sita sama gua kalau mahasiswa itu harus ngisi pemikirannya di publik ya. Bisa lewat opini kan macam-macam kan. Bisa kirim ke media online, media konvensional. Bisa juga lewat ya termasuk gua. Termasuk gua ya kan. Kalau gua ngoceh ngomong aja itu kan orang bosen juga. Benar. Makanya ada juga di konten gue ini kan salah satunya vlog, tapi nggak sembarangan vlog. Gue pingin ngangkat ya salah satunya kehidupan mahasiswa itu seperti apa sih hari-harinya. Oke. Cocok.